Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Mariadi MA selaku dosen mata kuliah Psychology of Education kelas B dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Hari ini kami akan presentasikan bab 5, yaitu tentang keragaman sosiokultural. Saya Almira Staji Putri dengan NIM A320210076 dan rekan saya Hikmatul Alia dengan NIM A320210075. Sebelum menginjak ke materi, saya ingin menjelaskan mengapa budaya dan etnis dipelajari dalam mata kuliah psikologi pendidikan. Karena di dunia ini banyak sekali perbedaan yang ada. Contohnya saja di negara kita, Indonesia. Terdapat banyak sekali perbedaan, contohnya perbedaan warna kulit, karena ada yang berwarna kulit putih, sawo matang, hitam, dan perbedaan ras, agama, bahasa, dan lain-lain. Nah, dengan mempelajari materi ini, diharapkan calon guru dan murid dapat memiliki rasa menghormati dan menghargai terhadap perbedaan tersebut. Oke, sebelum masuk ke materi, saya ingin memaparkan garis besar bab 5 ini. Yang pertama, ada budaya dan etnis, terdiri dari budaya, status sosial ekonomi, etnis, dan bilingualisme. Yang kedua, ada pendidikan multikultural, mempelajari tentang pemberdayaan siswa, pengajaran budaya yang relevan, pendidikan berpusat pada persoalan, dan yang terakhir meningkatkan hubungan di antara anak dari berbagai kelompok etnis. Yang ketiga, gender, mempelajari tentang menjelajahi pandangan mengenai gender, stereotip gender, persamaan dan perbedaan, kontroversi gender, klasifikasi peran gender, gender dalam konteks, dan yang terakhir menghilangkan bias gender. Oke, yang pertama, budaya dan etnis. Budaya mengacu pada pola perilaku, keyakinan, dan semua produk lain dari sekelompok orang tertentu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Produk lain dari hasil interaksi antara kelompok orang dan lingkungan mereka selama bertahun-tahun. Kelompok budaya dapat sebesar Amerika Serikat atau sekecil suku Amazon yang terisolasi. Apapun ukurannya, budaya kelompok memengaruhi perilaku anggotanya. Psikolog Donald Campbell dan rekan-rekannya menemukan bahwa orang-orang di semua budaya seringkali percaya bahwa apa yang terjadi dalam budaya mereka adalah alami dan benar, dan apa yang terjadi dalam budaya lain adalah tidak wajar dan tidak benar. Akibatnya, mereka cenderung untuk berperilaku dengan cara yang mendukung kelompok budaya mereka dan merasa bertentangan terhadap kelompok budaya lain. Psikolog dan pendidik yang mempelajari budaya tertarik untuk membandingkan apa yang terjadi dalam satu budaya dengan apa yang terjadi dalam satu atau lebih budaya lain. Studi lintas budaya melibatkan perbandingan tersebut, memberikan informasi mengenai sejauh mana orang adalah sama dan untuk apa gelar perilaku tertentu yang khusus untuk budaya tertentu. Selanjutnya, individualis dan kolektivis budaya. Salah satu cara bahwa perbedaan budaya telah dijelaskan melibatkan individualisme dan kolektivisme. Nah, apa itu individualisme? Individualisme mengacu pada seperangkat nilai-nilai yang mengutamakan tujuan pribadi daripada tujuan kelompok. Nilai individualis mencakup merasa baik, kehormatan pribadi, dan kemandirian. Sedangkan kolektivisme terdiri atas satu set nilai mendukung kelompok. Tujuan pribadi subordinasi untuk menjaga integritas kelompok, saling ketergantungan dari anggota kelompok, dan hubungan yang harmonis. Banyak budaya barat seperti dari Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Belanda yang digambarkan sebagai individualis.
Sedangkan banyak budaya timur seperti Cina, Jepang, India, dan Thailand diberi label kolektivis. Analisis baru-baru ini mengusulkan 4 nilai yang mencerminkan kepercayaan orang tua dalam budaya individualistis tentang apa yang diperlukan untuk pengembangan efektif otonomi anak. Yang pertama ada pilihan pribadi, motivasi intrinsik, harga diri, dan maksimalisasi diri yang terdiri atas mencapai potensi penuh seseorang. Analisis juga mengusulkan agar 3 nilai mencerminkan kepercayaan orang tua dalam budaya kolektif, yaitu keterikatan kepada keluarga dan hubungan dekat lainnya. Yang kedua, orientasi kepada kelompok yang lebih besar. Dan yang ketiga, rasa hormat dan ketaatan. Selanjutnya, status sosial ekonomi. Status sosial ekonomi atau SES mengacu pada pengelompokan orang dengan karakteristik pekerjaan, pendidikan, dan ekonomi serupa. Status sosial ekonomi menyiratkan ketidaksetaraan tertentu. Umumnya, anggota masyarakat memiliki, yang pertama, pekerjaan yang bervariasi dalam prestis, dan beberapa individu memiliki akses lebih dari orang lain untuk pekerjaan dengan status lebih tinggi. Yang kedua, berbagai tingkat pencapaian pendidikan, dan beberapa individu memiliki akses les atau kursus dari orang lain untuk pendidikan yang lebih baik. Yang ketiga, sumber daya ekonomi yang berbeda. Dan yang keempat, berbagai tingkat kekuatan untuk memengaruhi lembaga dalam sebuah masyarakat. Individu dengan SES yang rendah sering memiliki pendidikan yang tidak memadai, lebih sedikit daya untuk memengaruhi lembaga-lembaga masyarakat seperti sekolah, dan lebih sedikit sumber daya ekonominya. Sebagai contoh, penelitian terbaru mengungkapkan bahwa lingkungan merugikan itu terkait dengan orang tua yang kurang konsisten, kurang memberi stimulus, dan lebih menghukum anaknya, dan akhirnya berdampak negatif pada anak. Contohnya, kemampuan verbal rendah dan masalah perilaku anak dalam keluarga yang berpenghasilan rendah. Namun, penelitian oleh Sonia Ludhar dan rekannya sejauh ini telah berfokus pada tantangan bahwa saat ini banyak siswa dari rekannya telah menemukan bahwa remaja dari keluarga kaya juga menghadapi tantangan. Penelitian mereka, remaja dari keluarga kaya rentan terhadap tingginya tingkat penyalahgunaan zat, dan laki-laki dari keluarga kaya memiliki lebih banyak masalah daripada perempuan. Remaja perempuan yang kaya, di sisi lain, lebih mungkin untuk mencapai tingkat superior keberhasilan akademis. Ini terdapat grafik tentang paparan 6 tekanan terhadap anak-anak dari keluarga miskin dan ekonomi menengah. Ada 6 aspek, yaitu perumahan kualitas buruk, kebisingan berlebih, kepadatan, paparan kekerasan, pemisah anak, dan gejolak keluarga. Grafik pada slide sebelumnya menunjukkan hasil studi yang menggambarkan jenis perbedaan pengalaman lingkungan anak-anak dari keluarga miskin dan menengah. Sebuah penelitian terbaru juga mengungkapkan bahwa semakin lama anak-anak menghabiskan hidup dalam kemiskinan, semakin meningkat indeks stres fisiologis mereka. Sekolah-sekolah di mana anak-anak dari latar belakang kurang mampu mengenyam pendidikan pun sering memiliki sumber daya lebih sedikit daripada sekolah di lingkungan dengan pendapatan tinggi. Di daerah berpenghasilan rendah, siswa cenderung memiliki nilai pencapaian tes, tingkat kelulusan, dan tingkat kehadiran yang lebih rendah. Gedung sekolah dan ruang kelas sudah tua, sering runtuh, dan buruk perawatannya. Mereka juga lebih mungkin dikelola oleh guru muda dengan pengalaman yang kurang dari guru-guru di sekolah dengan masyarakat berpendapatan tinggi. Sekolah-sekolah di daerah berpenghasilan rendah lebih mungkin untuk mendorong pembelajaran hafalan. Sedangkan sekolah-sekolah di daerah berpenghasilan tinggi lebih mungkin untuk bekerja dengan anak-anak untuk meningkatkan kemampuan berpikir mereka. Singkatnya, terlalu banyak sekolah di lingkungan berpenghasilan rendah memberikan kepada siswa lingkungan yang tidak kondusif untuk efek pembelajaran. Jonathan Kozol mencatat bahwa meskipun anak-anak di lingkungan berpenghasilan rendah dan sekolah mengalami banyak ketidakadilan,
Mereka dan keluarga mereka juga memiliki banyak kekuatan dan keberanian. Orang tua dalam keadaan miskin intens mengejar cara-cara untuk mendapatkan lebih banyak guru yang efektif dan kesempatan lebih baik bagi anak-anak mereka. Keterpurukan yang tidak dapat dihindari oleh anak-anak dan remaja dalam keadaan yang hidup dalam kemiskinan. Satu jalur potensial yang positif bagi kaum muda yang hidup dalam sebuah program yang didasarkan pada gagasan itu adalah program peluang kuantum. Keadaan pendapatan rendah adalah terlibat dengan mentor yang peduli yang didanai oleh Ford Foundation, menyediakan bimbingan sepanjang tahun untuk siswa minoritas. Program kuantum mewajibkan siswa untuk berpartisipasi dalam yang pertama, kegiatan akademik terkait di luar jam sekolah, termasuk membaca, menulis, matematika, ilmu pengetahuan, dan ilmu sosial, rekam les, dan pelatihan keterampilan komputer. Yang kedua, proyek pelayanan masyarakat termasuk les siswa sekolah dasar, membersihkan lingkungan, dan menjadi relawan di rumah sakit, panti jompo, dan perpustakaan. Yang ketiga, pengayaan budaya dan kegiatan pengembangan pribadi, termasuk kehidupan pelatihan keterampilan dan perguruan tinggi serta perencanaan kerja. Selanjutnya tentang etnis. Kata etnis berasal dari kata Yunani yang berarti bangsa. Etnis mengacu pada pola berbagai karakteristik seperti warisan budaya, ras kebangsaan, agama, dan bahasa. Setiap orang adalah anggota dari satu atau lebih kelompok etnis. Hubungan antara orang-orang dari latar belakang etnis yang berbeda, bukan hanya di Amerika Serikat, tetapi di hampir setiap sudut dunia, sering dituduh bias dan konflik. Etnis dan sekolah. Segregasi pendidikan masih menjadi kenyataan bagi anak-anak kulit berwarna di Amerika Serikat. Hampir sepertiga dari siswa Afro-Amerika dan Latin menghadiri sekolah di mana 90% atau lebih siswa berasal dari kelompok minoritas. Biasanya kelompok minoritas mereka itu sendiri. Selanjutnya, sama seperti sekolah-sekolah dari latar belakang berpenghasilan rendah, memiliki sumber daya lebih sedikit dibandingkan siswa dari latar belakang berpenghasilan tinggi. Demikian juga, sekolah etnis minoritas memiliki sumber daya lebih sedikit daripada sekolah rekan-rekan mereka dari sebagian besar berlatar belakang kulit putih non-Latin. Sebagai contoh, studi telah menemukan bahwa siswa di sebagian besar sekolah minoritas California memiliki lebih sedikit akses ke setiap sumber daya instruksional yang disurvei, termasuk buku pelajaran, perlengkapan, dan komputer, serta 5 kali lebih mungkin mendapatkan guru belum bersertifikat daripada siswa di sebagian besar sekolah kulit putih non-Latin. Selanjutnya, prasangka, diskriminasi, dan bias. Prasangka adalah sikap negatif yang dibenarkan terhadap individu karena keanggotaan individu dalam masyarakat kelompok di mana prasangka ditimbulkan mungkin didefinisikan oleh etnis, jenis kelamin, usia, atau hampir semua perbedaan terdeteksi lainnya. Fokus kami di sini adalah prasangka terhadap kelompok etnis warna. Orang-orang yang menentang prasangka dan diskriminasi sering memiliki kontras pandangan. Keanekaragaman dan perbedaan, pengalaman sejarah, ekonomi, dan sosial yang menghasilkan perbedaan prasangka dan legal antara kelompok etnis yang beragam. Individu yang tinggal di sebuah kelompok atau budaya tertentu beradaptasi dengan nilai-nilai, budaya, sikap, dan stres. Selanjutnya, bilingualisme. Di seluruh dunia, banyak anak berbicara lebih dari satu bahasa. Beberapa aspek kemampuan anak untuk belajar bahasa kedua yang ditransfer lebih mudah kepada bahasa kedua daripada yang lain. Tinjauan penelitian baru-baru ini menunjukkan ketika belajar membaca, kesadaran fonologi tertanam dalam proses kognitif umum dan oleh karena itu mudah transfer lintas bahasa. Bilingualisme, kemampuan untuk berbicara dua bahasa, memiliki efek positif pada perkembangan kognitif yang fasih dalam dua bahasa berperforma lebih baik daripada rekan-rekan satu bahasa mereka pada tes kontrol perhatian, pembentukan konsep, penalaran analitis, fleksibilitas kognitif, dan kompleksitas kognitif mereka juga lebih sadar akan struktur bahasa lisan dan tulisan, serta memperhatikan lebih baik kesalahan tata bahasa dan makna, keterampilan yang bermanfaat bagi kemampuan membaca mereka. Namun,
Tinjauan penelitian terbaru menyimpulkan bahwa anak-anak bilingual memiliki kemampuan bahasa formal rendah. Misalnya, kosakata yang lebih rendah daripada anak-anak monolingual. Pendidikan bilingual bahasa Inggris sebagai bahasa kedua or English as Second Language or ESL, istilah meluas yang digunakan untuk program pendidikan bilingual dan kelas yang mengajarkan bahasa Inggris kepada siswa yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris. Apa sih cara terbaik untuk mengajarkan anak-anak yang disebut sebagai pelajar berbahasa Inggris atau ELL? Pendalaman bahasa Inggris, di mana mereka diajarkan bahasa Inggris. Cara-cara utama yang digunakan yaitu satu, eksklusif, yang kedua, pendidikan bilingual transisi, yang ketiga, dua arah atau ganda. Selanjutnya, pendidikan multikultural terdiri dari pemberdayaan siswa, pengajaran budaya yang relevan, pendidikan berpusat persoalan, dan meningkatkan hubungan antara anak dari berbagai kelompok etnis. Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai keragaman dan mencakup perspektif dari berbagai kelompok budaya secara teratur. Tujuan penting dari pendidikan multikultural adalah kesempatan pendidikan yang sama untuk semua siswa, dengan harapan menutup kesenjangan prestasi akademik antara siswa dari budaya mayoritas dan siswa dari kelompok yang kurang terwakili. Pendidikan multikultural tumbuh dari gerakan hak-hak sipil dan tuntutan kesetaraan serta keadilan sosial bagi perempuan dan orang kulit berwarna pada tahun 1960-an. Pendidikan multikultural mencakup masalah-masalah yang berkaitan dengan status sosial ekonomi, etnis, dan gender. Pakar pendidikan multikultural James Bank 2008 menguraikan apa yang harus menjadi ciri sekolah multikultural, yaitu sikap, keyakinan, dan tindakan staf sekolah. Staf sekolah memiliki harapan tinggi bagi semua siswa dan bergairah untuk membantu mereka belajar. Yang kedua, kurikulum, yaitu program studi telah direformasi sehingga siswa mengetahui peristiwa, konsep, dan isu-isu dari berbagai pandangan kelompok etnis dan sosial ekonomi yang berbeda. Yang ketiga, bahan ajar, yaitu buku teks dan bahan pembelajaran mewakili latar belakang dan pengalaman dari berbagai pandangan etnis dan budaya. Yang keempat, sosial, sekolah budaya dan kurikulum tersembunyi. Yang kelima, program konseling. Selanjutnya, pemberdayaan siswa. Pendidikan multikultural difokuskan pada pemberdayaan siswa dari kelompok minoritas yang lebih baik serta budaya dan dalam kurikulum dan buku teks. Pemberdayaan terus menjadi tema penting dari pendidikan multikultural saat ini. Dalam pandangan ini, sekolah harus memberikan siswa kesempatan untuk belajar mengenai pengalaman, perjuangan, dan visi. Harapannya adalah bahwa hal ini akan meningkatkan penghargaan diri siswa minoritas, mengurangi prasangka, dan menyediakan ekuitas lebih dalam kesempatan pendidikan, menunjukkan bahwa calon guru bisa memperoleh pengucilan oleh kelompok lain. Hampir semua orang, baik dari kelompok minoritas atau mayoritas, telah mengalami situasi semacam ini di beberapa titik dalam dirinya. Selanjutnya, pengajaran budaya yang relevan. Pengajaran budaya yang relevan merupakan aspek penting dari pendidikan multikultural. Tujuannya berusaha untuk membuat hubungan dengan latar belakang budaya peserta didik. Pakar pendidikan multikultural menekankan bahwa guru yang efektif menyadari dan mengintegrasikan pengajaran budaya yang relevan ke dalam kurikulum karena membuat pengajaran menjadi lebih efektif. Dalam pendekatan Funds of Knowledge, guru mengunjungi rumah siswa untuk mengembangkan hubungan sosial dengan anggota keluarga siswa mereka agar dapat belajar lebih banyak tentang latar belakang budaya dan etnis mereka. Pendidikan berpusat pada isu. Pendidikan berpusat pada isu juga merupakan aspek penting dari pendidikan multikultural. Pada pendekatan ini, mahasiswa diajarkan untuk secara sistematis meneliti masalah yang melibatkan ekuitas dan keadilan sosial. Mahasiswa tidak hanya mengklarifikasi nilai-nilai mereka, tapi juga memeriksa alternatif dan konsekuensi jika mereka mengambil sikap tertentu terhadap sebuah masalah. Pendidikan berbasis isu berkaitan erat dengan pendidikan moral.
meningkatkan hubungan anak-anak dari berbeda kelompok etnis. Dibagi menjadi beberapa aspek, seperti ruang kelas jigsaw, kontak pribadi positif dengan orang lain dari latar budaya yang berbeda, pengembalian perspektif, apa saja beberapa fitur kelas jigsaw, mengurangi bias, meningkatkan toleransi, sekolah dan komunitas. Ruang kelas jigsaw. Aronson mengembangkan konsep kelas jigsaw yang melibatkan siswa dari latar belakang budaya yang berbeda bekerja sama dan melakukan bagian yang berbeda dari sebuah proyek untuk mencapai tujuan bersama. Strategi kelas jigsaw. Terkadang strategi kelas jigsaw adalah digambarkan sebagai menciptakan tujuan superordinat atau tugas umum bagi siswa. Kota pribadi positif dengan orang lain dari latar belakang budaya yang berbeda. Misalnya, busing etnis siswa minoritas ke sekolah yang didominasi kulit putih non-Latin atau sebaliknya. Belum mengurangi prasangka atau meningkatkan hubungan antar etnis. Ketika siswa mengungkapkan informasi pribadi tentang diri mereka sendiri, mereka lebih cenderung dianggap sebagai individu daripada hanya sebagai anggota kelompok. Sering berbagi informasi pribadi menghasilkan penemuan ini. Orang-orang yang dari latar belakang berbeda berbagi banyak hal yang sama seperti harapan, kekhawatiran, dan perasaan. Berbagi informasi pribadi dapat membantu memecah in-group atau out-group dan hambatan kita atau mereka. Pengembalian perspektif. Latihan dan kegiatan yang membantu siswa melihat perspektif orang lain dapat meningkatkan hubungan antar etnis. Dalam satu latihan, siswa mempelajari perilaku tertentu yang terdapat dari dua kelompok budaya yang berbeda. Selanjutnya, kedua kelompok tersebut berinteraksi satu sama lain sesuai dengan perilaku tersebut. Apa saja fitur kelas jigsaw? Mereka mengalami perasaan cemas dan takut. Latihan ini dirancang untuk membantu siswa memahami kejutan budaya yang muncul karena berada dalam lingkungan budaya yang orang-orang berperilaku sangat berbeda dari biasanya. Siswa juga dapat didorong untuk menulis cerita atau memainkan sebuah drama yang melibatkan prasangka dan diskriminasi. Koneksi teknologi dengan siswa di seluruh dunia. Secara tradisional, siswa telah belajar di dalam dinding kelas mereka dan berinteraksi dengan guru mereka dan siswa lain di kelas. Saat pengumpulan dan evaluasi data mereka berkembang, siswa terus berkomunikasi dengan rekan-rekan mereka di seluruh dunia dan untuk belajar lebih banyak. Tidak hanya tentang sains, tetapi juga tentang komunitas global. Liga Lego pertama adalah kompetisi global untuk anak usia 9 hingga 14 tahun yang berfokus pada tantangan sains dan robotika serta mempelajari keterampilan belajar kolaboratif. Banyak sekolah mensponsori tim peserta didik untuk berpartisipasi dalam kompetisi lokal di mana siswa memiliki kesempatan untuk maju ke acara nasional dan internasional. Kemajuan baru dalam telekomunikasi memungkinkan siswa di seluruh dunia untuk berkomunikasi melalui konferensi video, melalui internet. Konferensi video adalah cara terbaik agar siswa yang beragam dapat berkomunikasi dan berkolaborasi. Mengurangi bias. Anak-anak akan mendapat manfaat jika mereka belajar sejak dini dalam kehidupan mereka untuk menunjukkan menghormati individu dari kelompok etnis selain mereka sendiri. Misalnya, di anak usia dini, guru perlu secara langsung menghadapi tanda-tanda rasisme atau diskriminasi dalam interaksi anak-anak. Meningkatkan toleransi. Pengembangan toleransi dan rasa hormat terhadap individu dari kelompok etnis yang beragam merupakan aspek penting dari pendidikan multikultural. Proyek toleransi mengajar menyediakan sumber daya dan bahan untuk meningkatkan pemahaman antar budaya dan hubungan antar anak-anak berkulit putih dan anak-anak berkulit berwarna. Sekolah dan komunitas. Sebagai tim psikiater, Yale James Comer menekankan bahwa pendekatan tim komunitas adalah yang terbaik cara mendidik anak. Program Comer menekankan tanpa kesalahan, tidak ada keputusan kecuali dengan konsensus dan tidak ada kelumpuhan. Comer mengatakan seluruh komunitas sekolah harus memiliki sifat kooperatif daripada permusuhan. Gender. Gender dibagi menjadi 6 aspek seperti menjelajahi pandangan gender, stereotip gender, persamaan dan perbedaan,
jenis kelamin kontraversi, peran jenis kelamin klasifikasi, jenis kelamin dalam konteks, menghilangkan bias gender. Menjelajahi pandangan gender. Gender mengacu pada karakteristik orang sebagai laki-laki dan perempuan. Peran gender adalah seperangkat harapan yang menentukan bagaimana perempuan atau laki-laki harus berpikir, bertindak, dan merasa. Jenis kelamin yang mengacu pada perolehan peran tradisional, maskulin atau feminin. Ada berbagai cara untuk melihat perkembangan gender. Bahkan para ahli gender dengan orientasi lingkungan yang kuat mengaku bahwa anak perempuan dan anak laki-laki diperlakukan berbeda karena perbedaan fisik dan peran mereka yang berbeda dalam reproduksi. Pandangan sosial tentang gender terutama menyoroti berbagai konteks sosial di mana anak-anak berkembang seperti keluarga, teman sebaya, sekolah, dan media. Setelah observasi ekstensif di ruang kelas sekolah dasar, dua peneliti mengkarakterisasi setting bermain sebagai sekolah gender. Selain faktor biologis dan sosial, faktor kognitif juga berkontribusi terhadap perkembangan gender anak. Teori skema gender yang saat ini merupakan teori kognitif gender yang paling banyak diterima. Menyatakan bahwa pengetikan gender muncul ketika anak-anak secara bertahap mengembangkan skema gender tentang apa yang pantas dan tidak pantas gender dalam budaya mereka. Stereotip gender, persamaan dan perbedaan. Stereotip gender. Stereotip gender adalah kategori luas yang mencerminkan kesan dan keyakinan tentang perilaku apa yang pantas dan untuk perempuan dan laki-laki. Banyak stereotip yang begitu umum sehingga menjadi ambigu. Penelitian terbaru terus menemukan bahwa stereotip gender menyebar. Para peneliti telah menemukan bahwa stereotip gender anak laki-laki lebih kaku daripada anak perempuan. Stereotip gender berubah secara perkembangan. Persamaan dan perbedaan gender dalam domain yang relevan secara akademik. 1. Otak. Banyak aspek kehidupan siswa dapat diperiksa untuk menentukan seberapa mirip atau berbeda antara gadis-gadis dan laki-laki. Persamaan dan perbedaan otak laki-laki dan perempuan bisa jadi karena evolusi dan hereditas serta pengalaman sosial. 2. Kinerja jasmani. Hormon perubahan pubertas mengakibatkan peningkatan massa otot untuk anak laki-laki dan peningkatan lemak tubuh untuk anak perempuan. Hal ini menyebabkan keuntungan bagi anak laki-laki dalam kegiatan yang berkaitan dengan kekuatan, ukuran, dan kekuasaan. Meskipun demikian, faktor lingkungan terlibat dalam kinerja fisik bahkan setelah pubertas. Tingkat keaktivitas adalah area lain dari kinerja fisik di mana perbedaan gender terjadi. Sejak awal kehidupan, anak laki-laki lebih aktif daripada anak perempuan dalam hal gerakan motorik kasar. 3. Kecerdasan. Tidak ada perbedaan gender yang terjadi dalam kemampuan intelektual secara keseluruhan. Tetapi gender berbeda memang muncul di beberapa area kognitif, seperti matematika dan keterampilan verbal. Keterampilan matematika dan sains. Salah satu bidang matematika yang telah diperiksa untuk kemungkinan perbedaan gender adalah keterampilan visuospasial, yang mencakup kemampuan memutar objek secara mental dan menentukan seperti apa bentuknya saat diputar. Jenis keterampilan ini penting dalam kasus seperti bidang dan geometri padat dan geografi. Sebuah tinjauan penelitian mengungkapkan bahwa anak laki-laki memiliki keterampilan visuospasial yang lebih baik daripada anak perempuan. Dalam studi ini, laki-laki kelulusan SMA juga melaporkan bahwa mereka menyukai sains lebih baik daripada rekan perempuan mereka. Di kelas sains yang menekankan aktivitas lab langsung, nilai ujian sains anak perempuan meningkat pesat. Hal ini menunjukkan pentingnya keterlibatan aktif siswa di kelas sains yang dapat mempromosikan kesetaraan gender. 5. Keterampilan verbal. Sebuah tinjauan besar tentang persamaan dan perbedaan gender yang dilakukan pada tahun 1970-an menyimpulkan bahwa anak perempuan memiliki keterampilan verbal yang lebih baik daripada anak laki-laki. Dalam sebuah penelitian baru-baru ini terhadap siswa Amerika Serikat, anak perempuan memiliki prestasi membaca yang lebih tinggi daripada anak laki-laki di kelas 4 dan 8.
Anak perempuan juga memiliki kinerja yang jauh lebih baik daripada anak laki-laki di kelas 4 dan 8 dalam keterampilan menulis. Pencapaian pendidikan. Berkenaan dan prestasi sekolah, anak perempuan memperoleh nilai yang lebih baik dan dapat menyelesaikan sekolah menengah pada tingkat yang lebih tinggi daripada anak laki-laki. Ingatlah bahwa ukuran pencapaian di sekolah atau skor pada tes standar dalam matematika, sains, membaca, dan menulis dapat mencerminkan banyak faktor selain kemampuan kognitif. Misalnya, kinerja di sekolah mungkin sebagian mencerminkan upaya untuk menyesuaikan diri dengan peran gender atau perbedaan dalam motivasi, pengaturan diri, atau lainnya karakteristik sosio-emosional. Keterampilan hubungan. Para peneliti telah menemukan bahwa anak perempuan lebih berorientasi pada orang dan anak laki-laki lebih berorientasi pada hal. Gadis remaja khususnya lebih berkemungkinan untuk terlibat dalam pengungkapan diri dan memberikan dukungan emosional dalam persahabatan daripada anak laki-laki. Sebaliknya, anak laki-laki lebih cenderung menghargai penegasan diri dan dominasi daripada anak perempuan dalam interaksi mereka dengan teman dan teman sebaya. 8. Perilaku prososial. Anak perempuan memandang diri mereka lebih prososial dan empatik daripada anak laki-laki. Sepanjang masa kanak-kanak dan remaja, anak perempuan terlibat dalam perilaku yang lebih prososial. 9. Agresi. Ketika agresi verbal diperiksa, perbedaan gender biasanya hilang atau kadang-kadang bahkan lebih menonjol pada anak perempuan. Baru-baru ini, minat yang meningkat telah ditunjukkan pada agresi relasional yang melibatkan menyakiti seseorang dengan memanipulasi suatu hubungan. Agresi relasional mencakup perilaku seperti mencoba membuat orang lain tidak menyukai individu tertentu dengan menyebarkan desas-desus jahat tentang orang tersebut atau mengucilkannya. Temuan campuran telah menjadi ciri penelitian tentang apakah anak perempuan menunjukkan lebih banyak agresi relasional daripada anak laki-laki. Tetapi satu temuan yang konsisten adalah bahwa agresi relasional terdiri dari persentase yang lebih besar dari keseluruhan agresi anak perempuan daripada anak laki-laki. 10. Emosi dan pengaturannya. Perbedaan gender terjadi pada beberapa aspek emosi. Dalam analisis ini, perbedaan gender dalam emosi positif menjadi lebih jelas seiring bertambahnya usia, karena anak perempuan lebih kuat mengekspresikan emosi positif daripada anak laki-laki. Di masa kanak-kanak, pertengahan, dan akhir dan pada masa remaja, anak laki-laki biasanya menunjukkan lebih sedikit pengaturan diri dari emosi mereka dibandingkan anak perempuan, dan pengendalian diri yang rendah ini dapat diterjemahkan dalam masalah perilaku. Jenis kelamin kontroversi. Bas berpendapat bahwa perbedaan gender sangat luas dan disebabkan oleh masalah adaptif yang dihadapi sepanjang sejarah evolusi. Alice Eagly juga menyimpulkan bahwa perbedaan gender adalah substansial tetapi mencapai kesimpulan yang sangat berbeda tentang penyebabnya. Ia menekankan bahwa perbedaan gender disebabkan oleh kondisi sosial yang mengakibatkan perempuan memiliki kekuasaan yang lebih kecil dan penguasaan sumber daya yang lebih sedikit daripada laki-laki. Jenis kelamin klasifikasi. Belum lama ini diterima bahwa anak laki-laki harus tumbuh menjadi maskulin dan anak perempuan menjadi feminin. Alih-alih menggambarkan maskulinitas atau feminitas sebagai kontinum di mana lebih dari satu berarti kurang dari yang lain, diusulkan bahwa individu dapat memiliki sifat maskulin dan feminin. Pemikiran ini mengarah pada pengembangan konsep androgini, kehadiran karakteristik maskulin dan feminin yang positif pada orang yang sama. Anak laki-laki androgini mungkin tegas dan penuh perhatian. Gadis androgini mungkin kuat dan peka terhadap perasaan yang lain. Penelitian telah mengkonfirmasi bahwa perubahan sosial menyebabkan anak perempuan menjadi lebih tegas dan anak laki-laki lebih androgini daripada ayah mereka. Pakar gender seperti Sandra Bem berpendapat bahwa individu androgini lebih fleksibel, kompeten, dan sehat secara mental daripada rekan maskulin atau feminin mereka. Meskipun berbicara tentang lelaki sensitif,
William Paul berpendapat bahwa sedikit yang telah dilakukan untuk mengubah cara tradisional membesarkan anak laki-laki. Dia mengatakan bahwa kode anak laki-laki memberitahu anak laki-laki bahwa mereka harus menunjukkan sedikit jika ada emosi dan harus bertindak keras. 1. Membantu perilaku dan emosi. Stereotipnya adalah bahwa perempuan lebih baik daripada laki-laki dalam membantu. Tetapi kemungkinan terlibat dalam perilaku membantu tergantung pada konteksnya. Perempuan lebih mungkin dibandingkan laki-laki untuk menyumbangkan waktu mereka untuk membantu anak-anak dengan masalah pribadi dan terlibat dalam perilaku pengasuhan. Namun dalam situasi di mana laki-laki merasakan kompetensi atau yang melibatkan bahaya, laki-laki lebih cenderung membantu. Perbedaan emosional antara perempuan dan laki-laki sering muncul dalam konteks yang menonjolkan peran dan hubungan sosial. Misalnya, wanita lebih cenderung mendiskusikan emosi di dalam hubungan. 2. Budaya. Di Amerika Serikat, sekarang ada lebih banyak penerimaan kesamaan dalam perilaku pria dan wanita. Tetapi di banyak negara lain, peran tetap spesifik gender. Misalnya, di banyak negara Timur Tengah, pembagian kerja di antara laki-laki dan perempuan sangat dramatis. Setiap penyimpangan dari perilaku tradisional maskulin dan feminin ini sangat tidak disetujui. Satu studi menunjukkan bahwa remaja Latin dan Latina disosialisasikan secara berbeda saat mereka tumbuh dewasa. Menghilangkan bias gender. 1. Interaksi guru-siswa. Guru lebih banyak berinteraksi dengan anak laki-laki daripada dengan anak perempuan di semua tingkat sekolah. Apa buktinya bahwa interaksi ini bias terhadap anak laki-laki? Di kelas biasa, anak perempuan lebih patuh, anak laki-laki lebih ribut. Di banyak ruang kelas, guru menghabiskan lebih banyak waktu untuk menonton dan berinteraksi dengan anak laki-laki, sedangkan anak perempuan bekerja dan bermain dengan tenang sendiri. Sebagian besar guru tidak sengaja menyukai anak laki-laki dengan menghabiskan lebih banyak waktu bersama mereka. Namun entah bagaimana, kelas sering berakhir dengan jenis profil gender ini. Anak laki-laki mendapatkan lebih banyak instruksi daripada anak perempuan dan lebih banyak bantuan ketika mereka memiliki masalah dengan sebuah pertanyaan. Namun pada tahun-tahun sekolah menengah, harga diri anak perempuan secara signifikan lebih rendah daripada anak laki-laki. Dengan demikian, ada bukti bias gender terhadap anak laki-laki dan perempuan di sekolah. Mereka menekankan bahwa di antara banyak argumen yang menentang pendidikan satu jenis kelamin, yang paling kuat adalah pengurangan kesempatan bagi anak laki-laki dan perempuan untuk bekerja bersama dalam lingkungan yang diawali dan bertujuan. Karena begitu sedikit sekolah umum yang hanya berfokus pada mendidik anak laki-laki Afrika Amerika, terlalu dini untuk mengatakan apakah jenis pendidikan seks tunggal ini dapat efektif di berbagai peserta. 2. Konten kurikulum dan konten atletik. Sekolah telah membuat kemajuan besar dalam mengurangi seksisme dan stereotip seks dalam buku dan materi kurikulum. Sebagian besar sebagai tanggapan terhadap Judul 9 Undang-Undang Amandemen Pendidikan tahun 1972 yang menyatakan bahwa sekolah harus memperlakukan perempuan dan laki-laki secara setara. Pada tahun 1972, 7% atlet sekolah menengah adalah perempuan. Pada 2013, angka itu meningkat menjadi 57%. Selain itu, sekolah tidak lagi dapat mengeluarkan atau menolak layanan pada remaja hamil. 3. Pelecehan seksual. Anak perempuan dapat mengalami pelecehan seksual dalam berbagai cara, bentuk, mulai dari komentar seksis dan kontak fisik terselubung seperti menepuk, menggosok tubuh, hingga proposisi terang-terangan dan serangan seksual. Secara harfiah, jutaan anak perempuan mengalami pelecehan seksual seperti itu setiap tahun di lingkungan pendidikan. Penelitian terbaru terhadap gadis-gadis Amerika Serikat berusia 12 hingga 18 tahun mengungkapkan bahwa 90% dari gadis-gadis itu melaporkan telah dilecehkan secara seksual setidaknya sekali, dengan kemungkinan meningkat seiring bertambahnya usia. Pelecehan seksual merupakan bentuk kekuasaan dan dominasi seseorang terhadap orang lain yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan bagi korban. Pelecehan seksual dapat apalagi merugikan bila pelakunya adalah guru yang memiliki kekuasaan cukup besar dalam otoritas atas siswa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.